Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas perihal cara mengatasi error pada rumus VLOOKUP. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus VLOOKUP ini merupakan salah satu rumus favorit yang cukup sering digunakan oleh para pengguna Microsoft Excel. Namun, ada kalanya dalam pembuatan rumus, teman-teman mungkin pasti sering mengalami nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan hasil nilainya adalah error, artinya ada sesuatu yang salah, apakah pada rumus itu sendiri ataupun pada data yang kita gunakan. Baik, ada dua jenis error rumus VLOOKUP yang cukup sering kita jumpai. Yang pertama adalah error NA. Rumus error NA ini biasanya disebabkan karena data tidak dijumpai. Yang kedua, ada juga jenis rumus error rep. Rep ini biasanya permasalahannya adalah pada referensi yang kita gunakan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mengatasi masalah error crash n per a. Di sini sudah saya siapkan contoh sebuah tabel sederhana terdiri dari dua buah kolom. Kolom pertama berisi data NIP karyawan dan kolom yang kedua berisi nama karyawan. Kemudian kita juga sudah disiapkan data isian yang pertama adalah isian pertama untuk mengisi NIP di sini, dan di sini rumus. Nah, di sini kita akan membuat sebuah rumus untuk mencari nama karyawan berdasarkan NIP yang sudah kita ketahui. NIP yang kita ketahui kita ketik di sel C2. Sel C2 ini ya, ini sel C2. Kemudian langsung saja kita buat rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian sorot sel yang berisi kata kunci. Kemudian tulis atau ketik titik koma. Kemudian sorot tabel rujukan yang berisi NIK dan nama karyawan. Kemudian ketik titik koma. Kemudian ketik angka 2. Nah, 2 ini adalah nomor urut kolom pada tabel rujukan yang berisi nama karyawan. Karena kita akan mencari nama karyawan, sehingga kita klik angka 2. Karena nama karyawan ini berada di posisi nomor kolom kedua. Kolom pertama NIK, kolom kedua nama karyawan. Kemudian lanjut, ketikkan lagi titik koma dan ketikkan lagi 0. Nah, 0 ini bisa juga kita ganti dengan false. Nah, sehubungan saya lebih suka dengan rumus yang pendek, tidak suka mengetik rumus yang panjang-panjang, maka saya lebih suka mengetikkan angka 0. Kemudian ketikkan lagi titik kurung, tutup kurung. Kemudian klik tekan enter. Nah, kita bisa melihat di sini nilai yang dihasilkan dari rumus yang sudah kita buat tadi ternyata error crash n per a. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, kalau teman-teman perhatikan pada NIK yang kita ketikkan di sini memiliki penambahan yang berbeda dengan NIK yang kita tulis di sini. Apa penyebab perbedaan ini? Karena ternyata data di sini memiliki tipe data yang berbeda dengan di sini. Angka 1151 di sini merupakan data numerik, artinya data angka. Setelah default, kalau kita tidak merubah default setting yang ada di Microsoft Excel, maksudnya adalah horizontal alignment. Default setting horizontal alignment yang nggak kita rubah, maka angka numerik akan nampak pada posisi rata kanan. Sedangkan data teks, kalau kita tidak mengedit
Kalau kita membiarkan atau kita tetap membiarkan horizontal alignment pada posisi default setting, maka data teks akan nampak sebagai rata kiri. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami mengenai istilah rata kanan dan rata kiri atau horizontal alignment, teman-teman bisa lihat di sini. Inilah yang di sini teman-teman bisa lihat di sini kondisi default, artinya tidak ada yang kita gunakan rata kanan, rata kiri, rata tengah atau rata kirinya. Artinya sistem akan membaca secara default sesuai dengan tipe datanya. Saya ulangi, data teks akan nampak rata kiri secara default, sedangkan data numerik akan nampak rata kanan secara default. Itulah untuk membedakan mana data numerik dan data teks. Baik, kembali ke rumus VLOOKUP. Kenapa error? Karena data di sini berbeda meskipun kelihatannya sama dengan data di sini. Untuk mengatasinya adalah kita harus menjadikan data ini memiliki tipe data yang sama. Caranya, tambahkan tanda kutip 1 atau apostrof di depan data numerik atau kata kunci yang dijadikan sebagai kata kunci pencarian nama karyawan, kemudian enter. Nah, dengan cara ini kita bisa mengatasi masalah rumus menghasilkan error crash n per a. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman males untuk menuliskan atau mengetikkan tanda kutip 1 setiap kali mengetikkan nick di sini, maka teman-teman bisa mengambil alternatif yang lainnya, yaitu dengan cara memodifikasi rumus VLOOKUP dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan bantuan fungsi teks. Caranya kita ketikkan aja fungsi teks di sini, teks, kemudian kurung buka, kemudian di sini tambahkan tanda titik 2, kemudian ketik tanda kutip 2, kemudian ketik 0000, kemudian tanda petik 2 dan tutup kurung. Nah, teman-teman lihat di sini kenapa saya gunakan angka 0 4 kali, karena kita akan memodifikasi nick di sini menjadi teks di dalam rumus VLOOKUP. Karena kita memiliki nick dengan 4 digit, maka kita gunakan di sini teks dengan 4 karakter. Ini mewakili 4 karakter 0000. Kemudian enter. Nah, dengan cara memodifikasi rumus VLOOKUP, maka kita bisa mengatasi masalah hasil error crash n per a pada rumus VLOOKUP. Demikian tips untuk mengatasi error crash n per a pada rumus VLOOKUP. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Terima kasih. Kasus error berikutnya yang cukup sering dijumpai ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP adalah error crash ref. Error crash ref ini biasanya disebabkan karena kesalahan pengetikan referensi pada saat membuat rumus. Bisa juga disebabkan karena proses editing di Excel yang menyebabkan referensi pada rumus VLOOKUP terganggu atau berubah. Baik, mari kita lihat satu persatu contoh kasus rumus VLOOKUP menghasilkan error ref. Kasus pertama, bisa kita lihat di sini. Ini adalah rumus VLOOKUP yang digunakan untuk mencari nama jabatan dari tabel yang terdiri dari 3 kolom berdasarkan NIP karyawan yang sudah diketahui. Untuk menganalisa di mana letak kesalahannya, kita langsung saja double klik di sini sehingga nampak rumusnya. Rumus VLOOKUP di sini menggunakan 4 argumen. Argumen pertama adalah kata kunci. Kata kuncinya terletak pada sel E2
yaitu nick yang sudah diketahui. Kemudian argumen kedua adalah tabel referensi. Tabel referensinya terdiri dari 2 kolom ternyata. Nah, di sini agak janggal. Padahal kita akan mencari data di kolom ketiga. Argumen ketiga adalah nomor urut kolom jabatan. Nah, kita lihat udah betul kolom jabatan terletak di kolom ketiga. Kemudian argumen ketiga lupakan saja, tulis saja angka 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata letak kesalahannya adalah terletak di tabel referensi. Nah, untuk memperbaikinya kita tinggal menggeser tabel referensi sehingga tabel referensinya menjadi benar. Double klik di sini, kemudian geser, kemudian enter. Nah, dari sini kita bisa mengatasi error lab yang pertama. Contoh error lab yang kedua. Nah, error yang kedua ini disebabkan karena penulisan kolom yang tidak valid. Contoh di sini adalah contoh rumus di sini adalah untuk mencari jabatan. Jabatan dari tabel referensi terletak pada kolom ketiga. Tetapi di sini ada kesalahan penulisan nomor 4. Karena 4 ini angkanya lebih dari kolom maksimal dari tabel referensi, maka otomatis rumus VLOOKUP akan menghasilkan nilai error. Karena kita ketahui di sini 4 ini kan tidak ada di dalam tabel ini. Bagaimana kalau kita ganti menjadi angka 3? Kita tekan enter, maka error teratasi. Kalau kita penasaran, kemudian kita ganti menjadi angka 2. Wah, ternyata tidak error. Tetapi angkanya salah. Maaf, nilainya salah. Karena yang kita inginkan adalah nama jabatan, bukan nama. Maka yang benar adalah kolom ketiga. Enter. Berikutnya contoh error referensi rumus VLOOKUP yang ketiga. Ini akan menjelaskan bagaimana proses editing bisa menyebabkan rumus error. Contoh, kalau kita ingin mengcopy rumus ini ke lokasi yang lain, misalnya di sini. Nah, setelah di copy ternyata kita melihat nilai error pada baris nama maupun baris jabatan. Kemudian kita perhatikan rumusnya di sini juga mereferensikan pada tempat yang salah. Nah, untuk mengatasi ini kita harus memperbaiki rumus di sini sehingga pada saat di copy referensinya tidak berubah. Caranya klik di sini, kemudian klik F4, kemudian klik di sini, klik lagi F4, enter. Juga di sini kita juga bisa mengklik F4, di sini juga F4, enter. Nah, setelah merevisi rumus VLOOKUP, maka kita bisa mengcopy formula dengan aman. Nah, di sini hasilnya benar, di sini pun jabatan benar. Sampai di sini penjelasan jenis-jenis error pada rumus VLOOKUP. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas, karena terus terang lidah Mimin suka keceleteh kalau ngomong di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.